Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pemberdayaan masyarakat, yaitu Participatory Rural Appraisal. Yaitu salah satu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat adalah yang kumpulan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat lokal secara mandiri untuk menganalisis realitas kehidupan mereka, merencanakan tindakan serta memantau dan mengevaluasi hasilnya. Pelaksanaan teknik Participatory Rural Appraisal dalam kegiatan praktiknya bersama masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu pertama, tahap engagement. Melalui tahap engagement, peneliti memperkenankan diri pada masyarakat sekitar serta menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Yang kedua yaitu tahap selanjutnya adalah assessment, di mana peneliti supaya untuk mencari apa saja permasalahan yang ada beserta penyebabnya dan potensi apa saja yang ada untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, tahap planning. Pada tahap ini, peneliti merencanakan terkait langkah yang paling tepat untuk diambil berdasarkan permasalahan utama yang ditemukan setelah melalui 3 teknik pra, yaitu permasalahan sampah. Menurut Chamber ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pra, yakni 1, they do it. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pra, praktikan hanya sebagai fasilitator, artinya mereka mendorong proses perubahan secara partisipatif yang bersumber dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Kedua yaitu critical awareness, bermakna bahwa fasilitator harus bisa mengajak dan mendampingi masyarakat untuk belajar dari kesalahan. Terjadinya dalam kegiatan pra adalah suatu yang wajar. Ketiga yaitu personal responsibility, bermakna bahwa praktisi pra perlu untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas apa yang dilakukan daripada mengandalkan otoritas manual atau seperangkat aturan yang kaku. Ketiga yaitu tujuan Participatory Rural Appraisal, yaitu sebagai berikut. Pertama, satu, tujuan praktis. Sifat tujuan praktis untuk jangka pendek sebagai bentuk kegiatan pemasyarakatan. Kedua, tujuan strategi. Kebalikan dari tujuan praktis, tujuan strategi bersifat jangka panjang, di mana fokus yang diperhatikan lebih mengacu pada pencapaian dan pendekatan pembelajaran, termasuk dalam pencapaian pemberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin kedua mengenai kendala penerapan Participatory Rural Appraisal atau singkatan dari PRA dalam meningkatkan kapasitas petani. Pertama, ada minimnya pengetahuan petani. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman petani mengenai konsep PRA menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Sebagian petani belum memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, hingga evaluasi program. Kemudian yang kedua ada keterbatasan modal. Jadi keterbatasan modal finansial atau keuangan ini menjadi kendala dalam penerapan hasil keputusan atau kesepakatan PRA. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana pertanian. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, alat pertanian modern, akses jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta fasilitas pemasaran sangat memengaruhi keberhasilan PRA. Ketika infrastruktur ini terbatas, masyarakat akan mengalami kesulitan. Manfaat penerapan Participatory Rural Appraisal atau PRA bagi petani. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif petani. Salah satu manfaat utama PRA adalah meningkatkan partisipasi petani dalam seluruh proses pembangunan pertanian. Dalam pendekatan PRA, petani tidak hanya berperan sebagai penerima program, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Jadi, PRA memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan petani melalui proses pembelajaran partisipatif dalam kegiatan PRA. Petani dilibatkan dalam diskusi kelompok, pelatihan, demonstrasi lapangan, dan pertukaran pengalaman antar petani. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan petani dalam memecahkan masalah. Pendekatan PRA melatih petani untuk berpikir secara kritis dalam menghadapi berbagai persoalan pertanian. Melalui proses analisis partisipatif, petani diajak untuk mengidentifikasi masalah, mencari penyebab utamanya,
serta menentukan prioritas masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang berikutnya tentang PRA, yaitu strategi pendekatan PRA dalam meningkatkan kapasitas petani. Strategi pendekatan PRA dalam meningkatkan kapasitas petani dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat secara partisipatif. Pada tahap ini, petani dilibatkan dalam proses pemetaan sumber daya desa, identifikasi masalah pertanian, analisis musim, hingga pengenalan peluang usaha tani yang sesuai dengan kondisi lokal. Tahap yang kedua adalah penguatan kapasitas melalui pembelajaran partisipatif. Proses pembelajaran tidak dilakukan secara satu arah sebagai metode penyuluhan konvensional. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan perencanaan usaha tani, di mana petani dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan usaha tani. Keterlibatan ini memberikan pengalaman praktis bagi petani dalam menganalisa risiko, menentukan prioritas kegiatan, serta memiliki alternatif solusi yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Poin terakhir pembahasan PRA yaitu implikasi pendekatan PRA. Implikasi pendekatan partisipatory rural apresial atau PRA merupakan dampak atau pengaruh yang muncul dari penerapan metode PRA dalam proses pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Implikasi tersebut meliputi pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. PRA mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, serta menentukan solusi pembangunan. Poin kedua, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mampu mengenali potensi lokal, menganalisa permasalahan, dan mengambil keputusan secara mandiri. Poin yang ketiga, mendorong pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Program yang disetujui lebih relevan karena disusun berdasarkan kondisi nyata, apresial, dan prioritas masyarakat setempat. Salah satu contoh penerapan partisipatory rural apresial atau PRA dalam kegiatan pembangunan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan pedesaan adalah, yaitu kalender musim pertanian, di mana masyarakat bersama fasilitator menyusun sebuah kalender musim berdasarkan pengalaman lokal untuk mengetahui waktu tanam terbaik, risiko cuaca, dan hasil panen. Dari proses ini, masalah musiman dapat dikenali seperti kekeringan atau serangan hama, sehingga masyarakat bisa merencanakan solusi bersama, seperti menyesuaikan jadwal tanam atau memilih tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi musim.